Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bencongan TV. Oke, dari kemarin kita udah ngomongin nih, ada yang lebih hal yang baru nih, Cang. Ya kan, sekarang kan emang lagi topiknya itu adalah belum lama ini ada kejuaraan SEA Games Kamboja. Nah, sekarang kebetulan kita juga kedatangan dari salah satu atlet dari cabang olahraga hoki. Jangan lupa peraih emas ini. Peraih emas. Luar biasa. Dan dia ini sama berasal dari kita dari kota Tangerang ya. Putra asli Tangerang. Oke. Bagaimana? Aja langsung. Kita perkenalkan langsung nih dari. Oke Bang, coba Bang kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan semuanya sahabat Bencongan TV. Bencongan TV. Sahabat Bencongan TV, saya Adi Darmawan Laksono, sering dipanggil Adi sih Bang. Tinggalnya di Rajek. Saya domisili Rajek, cuma main hokinya di kota Tangerang. Gitu sih. Dari Rajek. Dari Rajek. Berarti bener putra asli Tangerang. Putra asli Tangerang yang dapat emas SEA Games Alhamdulillah. Kamboja Iya. 2023. Rajek kemana Bang? Di Desa Daon. Desa Desa Daun. Daon. Kalau dari arah Cadas lurus aja terus. Nah, Sebuah kebanggaan lah ya buat kita warga Tangerang nih. Ada putra asli Tangerang yang dapat emas di SEA Games. SEA Games Kamboja 2023. Mau sejak kapan sih nih iya. main hoki, olahraga hoki? Nah, seperti apa ini olahraga hoki? Sekalian dijelasin aja Mas. Kalau diceritain bisa panjang sih Om. Mhm. Soalnya hampir 7 tahun saya bergelut di dunia hoki. Tapi saya cerita sedikit aja. Berapa? 7 tahun dari awal megang stick sampai sekarang hitungannya. 7 tahun. 7 tahun. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa? 2015. Jadi awalnya itu ceritanya eskul. Jadi di SMA Negeri 14 itu kabupaten ada eskul hoki. Dulu saya tuh masuknya eskul futsal Om. Oh, awalnya dari Iya, futsal. awalnya futsal. Terus pelatih saya itu dia tuh di kampusnya dulu, dia juga atlet hoki. Dia mau ngembangin hoki di SMA itu, di SMA 14 itu. Terus dia tiba-tiba pas kita latihan futsal, dia ngeluarin stick sama bola. Tiba-tiba pegang alat ini. Ya kita cuma tahu alat ini, nggak tahu cara mainnya kayak gimana. Kita nggak tahu cara mainnya, udah main asal-asalan aja. Dari situ baru dikasih tahu sama pelatih saya, oh mainnya tuh kayak gini, ini tuh namanya olahraga hoki kayak gitu. Terus tertarik ya karena gimana ya, awalnya tertarik itu Minuman. tertarik itu ya karena kejuaraannya Bang. Kejuaraannya itu kalau di hoki itu ya apa ya, karena wilayahnya nggak Jabodetabek, tingkat pelajar tuh waktu itu langsung tingkatan nasional. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi ada sensasi lebih lah kalau di hoki itu, beda sama futsal sama sepak bola. Paling kejuaraannya kalau tingkat kabupaten ya di SMA Ispil, kemudian di mana di Damiati kayak gitu aja sih Bang. Jadi sensasinya lebih kalau di hoki. Awal tertariknya di situ. Jadi awal mulanya. Karena langsung arahnya ke nasional gitu ya. Betul. Jadi lebih tertarik aja gini ya. Betul. Nih untuk Mas Adi nih, kalau kita lihat kan ya, olahraga hoki itu kan ya, terdengarnya masih awam banget lah ya di mata masyarakat itu kan. Bener banget. Nah, kemungkinan besar kan orang-orang baru tertarik nih hoki karena ya emas yang Mas Adi dapat ini ya kan. Iya. Dan setim itu ya. Iya, ya Mas Adi sebagai perwakilan membawa nama baik Indonesia lah ini dapat emas nih. Iya. Nah, tuh gimana tuh Mas Adi tuh tertariknya tuh di hoki itu? Gimana ya? Sebenarnya hoki itu olahraga populer di dunia. Di dunia olahraga populer. Di negara-negara lain pun olahraga hoki itu olahraga populer. Hanya di Indonesia saja yang mungkin olahraga hoki itu belum bermasyarakat, beda seperti sepak bola dan futsal. Betul. Bedanya itu ya. Tapi semenjak
kesini tahun ke tahun hoki mulai berkembang nih Om. Jadi berkembangnya gimana ya, di daerah pun udah ada pembinaannya. Kayak di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang itu setiap sekolah tuh ada olahraga atau ekskul hokinya kayak gitu sih. Jadi apa ya, sekarang tuh olahraga hoki sedikit mulai berkembang terus ditambah kemarin alhamdulillahnya hoki indoor dapat medali emas, hoki outdoor dapat perunggu, putra putri perunggu, hoki indoor 1 emas 1 perunggu. Itu sih, terus saya pikir kok jadi banyak yang tahu nantinya olahraga hoki itu kayak gimana. Saya pengennya dari situ tuh ke depan nanti olahraga hoki makin berkembang sih. Itu sih Om. Kan kalau di luar negeri juga kan yang kita lihat juga hoki itu kan bawahnya pasti es ya. Iya. Ya itu juga emang salah satu nggak cocok juga di Indonesia dengan yang iklimnya panas banget ini nih. Mungkin itu kan karena kita nggak tahu nih ada hoki indoor, hoki outdoor yang kurang lebih sama kayak sepak bola ya Mas ya. Betul. Kalau boleh saya cerita sedikit, jadi hoki itu ada beberapa jenis sih. Ada indoor, hoki outdoor, hoki es. Jadi hoki indoor tuh sebenarnya dari hoki outdoor. Kenapa dari hoki outdoor? Karena di Eropa tuh karena waktu itu musim dingin ya, jadi main hokinya ya di dalam ruangan. Sama kayak sepak bola nih lagi musim dingin atau apa ya, mainnya pindah ke futsal gitu. Adaptasinya kayak gitu. Nah hoki indoor tuh pemainnya itu 12 pemain, tapi 6 orang di lapangan, 6 orang di luar lapangan, jadi kayak ada pemain penggantinya gitu. Terus lapangannya kalau hoki indoor tuh hampir sama lapangan futsal. Ukurannya hampir sama ya? Hampir sama kayak lapangan futsal. Mainnya juga sama tuh 5 lawan 5. Iya, 6 lawan 6. Oh, 6 lawan 6. Iya, kalau futsal kan 5. Kalau hoki indoor itu 6. Futsal itu 5, hoki itu 6 ya, Cang. Kalau tambah 1 atau 2 lagi mungkin jadi mini soccer. Bisa jadi. Iya, kan mini soccer itu 8 kalau nggak salah. 7 coy. 7. Nah itu 5 7 jadi bener kan? 5-nya futsal, 6-nya hoki. 7-nya mini soccer. Apa mini soccer. Jadi ini Mas Adi nih, kan tadi kan hoki itu mirip lah ya sama futsal ya kan. Kalau futsal itu kan ada posisi-posisinya nih kayak flank, libero, apa gitu kan. Kalau untuk hoki gimana sih? Apakah ada posisi pastinya? Apa kita saling menutup aja antar pemain atau gimana nih Mas Adi? Kalau di hoki paling hoki indoor ya. Kalau yang saya mainin, kalau hoki indoor tuh ya ada pemain defense, kemudian pemain tengah, pemain depan sih. Untuk untuk tetapan pemain itu nggak ada kayak di futsal kayak gitu. Jadi kita mainnya rotasi aja, rolling. Kadang saya bisa main ke belakang, kadang bisa main ke depan, tapi posisi awal saya pemain tengah. Gitu sih, jadi nggak harus stuck di situ. Jadi di starting line up pemain tengah ya. Modelnya emang kayak futsal ya, mobile muter-muter gitu. Jadi muter aja, rotasi terus gitu ya. Jadi rotasi. Tapi kalau emang dilihat juga tadi kemarin lapangannya juga mirip-mirip lapangan futsal sih. Bener banget. Bener banget. Nah, Mas Adi kan kemarin dapat emas nih di SEA Games Kamboja, ya kan? Bisa nggak sih nih diceritain nih awalnya nih dari persiapan untuk ke SEA Games-nya sampai akhirnya bisa membawa pulang emas untuk Indonesia nih Mas Adi? Iya, boleh banget. Jadi awalnya tuh sebenarnya saya seleknas tuh, jadi pelatnas ini tuh ada seleksi dulu. Seleksi 2019 saya udah ikut seleknas, tapi untuk SEA Games 2019 tuh saya nggak lolos di 15 pemain. Nah 2023 ada pemanggilan lagi seleknas. Alhamdulillah dari PON kemarin tuh dipanggil lagi buat seleknas. Alhamdulillah masuk penjaringan. Terus persiapan ini tuh bener-bener penuh perjuangan banget. Kenapa saya bilang penuh perjuangan? Karena kita persiapan itu ya target kita di SEA Games itu harus medali emas semuanya. Kita tuh PPHPI, jadi pengurus pusat itu benar-benar ikhtiar banget sampai kita berangkat ke Eropa. Jadi kita harus cari ilmu ke sana. Karena hoki modern itu hoki barometernya ada di sana, ada di Eropa. Kalau misalkan kita nggak belajar dari sana, mungkin kita di SEA Games itu nggak dapat apa-apa. Jadi benar-benar ikhtiar sampai kita mau tryout ke Eropa, lawan-lawan tim World Cup
di sana. Kayak TC gitu nggak sih Iya. Mas? Kalau kita bilang tryout sih. Tryout? Kayak uji tandingannya ke sana. Jadi melawan tim-tim dari Betul. Eropa gitu ya? Ya, kita ke 3 negara waktu itu. Ke Austria, Polandia, sama Ceko terakhir. Ceko. Iya, di sana kita lawan tim-tim lokal, tapi tim-tim lokal di sana ya ada rankingnya, ada liganya. Jadi kita lawan tim ranking 1 sampai ranking 6 di sana. Itu kita ketemu tim nomor 1 di dunia. Kalau di hoki indoor tuh nomor 1-nya Austria. Austria? Iya, Austria. Terus nomor 5 kita ketemu Belgia sama USA. Itu kemarin semuanya main di World Cup bulan Februari kemarin yang kita lawan tuh. Jadi banyak banget. Oh, ada World Cup-nya juga? Ada. Kemarin terakhir bulan Februari baru dipertandingkan. Siapa yang juara? Austria. Austria? Iya. Austria. Sebenarnya Jerman sama Austria jadi finalis, tapi kemarin Austria lawan Netherlands finalisnya. Kalau kita bandingin dengan cabang olahraga yang lain ya, kan kalau main bola kita taruh striker yang tinggi, keuntungan dia adalah nyundul. Betul. Nah ini gimana nih hoki, sedangkan dia mainnya adalah di bawah mulu tuh, nunduk terus gitu tuh. Kualifikasinya gitu maksudnya. Iya. Sebuah keuntungan buat orang Indonesia yang tingginya nggak terlalu tinggi, betul. Ya nggak? Ya. Bawa pendeknya juga nggak terlalu pendek banget ya kan? Rata-rata lah. Iya, sedangkan orang lain-lain tinggi banget kan? Betul. Kalau diperbandingin ya orang Eropa sama Indonesia, menurut saya kita punya speed. Kita punya agilitas yang tinggi. Itu sih yang membuat kelebihan kita sama orang Eropa tuh. Soalnya waktu kejuaraan di Austria kita kan ketemu itu ya pemain World Cup Austria. Itu alhamdulillah kita bisa berhasil menang 1-0 lawan tim Austria, walaupun dia tim ada campuran tim junior sama senior ya. Namanya tim nomor 1 di dunia pasti pemainnya ya udah kelas dunia ya. Kelas dunia pasti. Iya. Terus lawan Belgia juga. Belgia kan peringkat 5 di dunia. Itu kita awalnya kalah dulu 3-0, itu bisa comeback jadi 4-3. Oh, jadi di comeback ya. Comebacknya itu tuh 4-3. Pas kita kejuaraan di Austria sana. Nah, kebetulan gini Ji, ini cerita yang agak uniknya nih. Tadi kan cerita comeback nih. Pas di final SEA Games juga Mas Adi dan kawan-kawan yang saya tonton comeback juga kan ya? Betul, comeback. Iya. Nah, itu maksudnya gini Mas Adi, dalam kondisi tertekan lah ya. Posisi kalah 3-0. Nah, itu dapat motivasi apa sih nih Mas Adi biar sampai bisa comeback, sedangkan comebacknya itu kurang lebih di 10 menit terakhir ya Mas Adi ya. Nah, motivasinya apa itu yang bisa bikin jadi comeback? Coba ntar dulu nih. Minum dulu Mas Adi. Minum dulu kan jawabnya. Cuaca lagi panas ya? Panas banget. Tuh hujan tuh di luar. Nah, udah enak? Silakan Mas Adi. Motivasi nih. Apa nih motivasinya bisa comeback lu? Sebelum ke sana kita tuh dari awal TC tryout. Coba dong, Niko, setelin deh. Terus kita sampai datang ke SEA Games, lawan kita tuh cuma 2 sebenarnya. Negara di sana cuma 2, Thailand sama Malaysia. Kita hanya fokus ke sana. Jadi kita final lawan Malaysia, kita udah dipersiapin semuanya, udah matang. Apapun itu udah disiapin. Dari penalti corner, kemudian strategi yang harus udah disiapin. Malaysia. Terus emangnya Malaysia emang lagi main bagus pas final itu yang saya rasakan. Emang pelatih juga mengakui Malaysia lagi main bagus pada saat itu. Terus kita itu dari menit awal nggak bisa nyetak gol sampai ke kuarter 4. Jadi kan 4 kuarter, 1 kuarternya 10 menit. Kita hanya bisa mencetak gol di menit ke-5 terakhir. Jadi pelatih kita ngubah strategi, jadi kita main power play. Kita nggak pakai kiper. Iya, 6 pemain semua nyerang udah. Malaysia dari situ kebingungan. Nggak bisa apa-apa. Kita mindset anak-anak tuh gini. Walaupun kita ketinggalan 0, tapi kita belum ada rasa buat kalah itu. Sama sekali nggak ada rasa buat kalah, walaupun waktu itu sisa kalau dibilang ya mustahil lah.
udah 3 menit mereka Malaysia udah pasti menang ya. 3-0 kita ngejar aja. Tapi yang namanya rezeki ya udah takdir gitu udah takdir gitu. Tapi di balik itu semua itu sih ada tekad sama apa sih? Kita itu ada rasa kita tuh menang lawan Malaysia. Itu sih yang buat kita itu semua. Soalnya pelatih juga bilang waktu itu, kalau kalian bisa cetak 1 gol, kalian bakal cetak gol terus. Itu. Dan kejadian. Kan, dalam 10 menit terakhir ada 1 gol, langsung bantai-bantai itu. Kan? Ini cara apa kan yang gak bisa dihindari ya? Iya. Adalah mentalitas yang kuat. Betul. Itu cara membangkitkan mental yang seperti itu tuh gimana tuh Mas Adi? Jadi apalagi kita bawa lambang Garuda tuh di dada kita kan. Bawa logo merah putih juga. Udah luar biasa. Kalau orang yang biasa adalah tekanan mentalnya pasti udah gak bisa tidur seminggu itu. Under pressure. Betul. Under pressure. Ya kan? Dan di sini aja nih udah menang, udah kalah 2-0 ya? Iya. Udah kalah 3, dibalikin lagi. Itu kuarter 4. Nah, menit keempat itu langsung tuh yang ngasih asisnya juga Mas Adi. Betul. Nah, ini gimana tuh cara buat ngebangkitin mental yang seperti itu tuh Mas Adi? Gimana ya, karena kita nggak mau kalah, karena perjuangan kita dari awal sampai ke SEA Games tuh berat. Kita ninggalin keluarga, ninggalin semuanya, sampai ya kita harus emas gimana pun caranya. Mau kita berdarah-darah di lapangan, kita harus emas. Tekad itu sih tekad. Kita yakin kalau kita menang. Soalnya beban mentalnya bukan cuman ada bawa nama Indonesia aja. Betul. Tapi kan tekanan mental juga ya apa, sorakan dari musuh lah, dari supporter lawan. Itu pasti mental yang diserang tuh udah pasti habis-habisan kan. Habis-habisan banget. Sampai orang di sini kan tribun itu orang Indonesia ada ya. Sampai udah 3-0 itu mereka udah mau pulang. Udah ninggalin tribun. Udah pasrah. Iya, udah pasrah. Tapi pas dia lihat lagi kok menang Indonesia. Gitu. Dia kaget. Karena dia nggak nonton sampai habis. Jadi untuk apapun itu biasakan sampai selesai dulu baru. Setelah 3-3 ini lanjut ke penalti. Kalau penalti di hoki seperti ini. Ini namanya shot out. Jadi si player itu harus cetak gol ke gawang dalam waktu 6 detik. Dalam waktu 6 detik? Iya, gimana caranya? Melewati kiper, nanti cetak gol dalam waktu 6 detik. Kita berhasil cetak 2 gol, 1 pemain gagal. Namanya apa tadi Mas Adi, maaf? Shot out. Shot out? Iya. Shot out, jadi penaltinya itu namanya shoot nendang. Shot out. Nah, mungkin selama di SEA Games nih Mas Adi nih, momen apa sih nih? Apakah momen final ini atau ada momen lain nih yang paling berkesan lah, sulit banget nih dilupain sama Mas Adi nih selama pagelaran SEA Games 2023 Kamboja? Momen yang paling berkesan ya ini sih menurut saya di Kamboja kemarin sih. Karena apa ya? Ya kita ketinggalan 3-0 di waktu yang menurut saya tuh apa ya? Menurut orang awam mungkin ini nggak bakal mungkin Indonesia menang. Betul. Dalam waktu 3 menit terakhir. Karena tertinggal sudah lumayan jauh jauh. Ya itu sih momen yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang. Kalau menang paling banyak lawan lawan Filipina. Berapa itu skornya? 20-0. 20-0. Iya, Filipina. Mungkin untuk Filipina sendiri kayak tadi lah ya, masyarakatnya kan kita juga belum terlalu ini sama hoki. Belum terlalu familiar lah ya. Masyarakatnya belum terlalu familiar di hoki. Iya. Kan gini nih Mas Adi, kan kemarin itu kan setelah dapat emas ya. Iya. Kalau saya sih menurut berita yang saya tonton di TV, baca di koran ya kan, Mas Adi itu kan sempat dipanggil
peraih-peraih medali lah ya, dipanggil ke Istana Negara, bertemu langsung dengan Bapak Presiden Indonesia nih ya. Nah itu gimana sih Mas Adi? Perasaannya nih Mas Adi bisa ketemu langsung sama RI 1 loh, Bapak Joko Widodo. Nah, perasaannya gimana tuh Mas Adi? Kalau ditanya perasaan pasti senang banget ya. Kita dipanggil ke istana, kemudian kita dapat apresiasi lebih dari Bapak Presiden. Itu menurut saya ya bangga banget sih, sama senang banget. Sampai-sampai ya kita salaman pun ya itu udah hal yang di luar, nggak nyangka banget bisa ketemu Pak Jokowi. Itu sih dari jutaan masyarakat Indonesia loh. Karena ya mungkin karena prestasi jadinya kan bisa ketemu langsung dengan RI 1, dipanggil langsung ke Istana Negara loh. Ya kan mungkin banyak orang di luar sana nih Mas Adi nih yang pengen ketemu langsung dan dipanggil nih. Cuman kan ya balik lagi kita harus punya nilai plus lah ya. Kalau sama harus bisa masuk ke Istana Negara kan bukan orang sembarangan. Bukti-bukti kan Mas Adi nih dengan emasnya bisa dipanggil nih ke Istana Negara. Itu kalau selain itu yang gue penasaran apa respon-respon para tetangga itu gimana Mas? Itu dia nih. Apresiasi lain lah ya. Tetangga, keluarga, kalau tau lah tetangga Indonesia jelek dikit ngobrolinnya ya kan. Nah, ini ada orang berprestasi nih sebelah rumahnya. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, gue punya tetangga peraih emas SEA Games. Iya. Gitu. Gimana itu respon tetangganya itu Mas? Kalau respon tetangga, alhamdulillah sih semuanya apresiasi. Pas di sana juga saya diiring-iring dari desa Daun. Saya diiring itu dari rumah sampai ke Meri, balik lagi ke rumah. Iring-iringan nih Mas Adi tuh. Apresiasi dari masyarakat di sana ya, alhamdulillah itu sangat apresiasi banget sih kalau menurut saya. Sebuah kebanggaan juga tuh ya buat kita ya. Di masyarakat. Sampai itu kan ibu saya jualan di pasar ya. Ada satu ibu-ibu nanya ke ibu saya katanya, itu katanya ada yang kemarin ada yang diiring-iringin katanya. Itu atlet apa sih katanya. Terus si ibu itu nanya ke ibu saya, katanya, Mbak, emang anaknya atlet apa? Atlet hoki. Iya itu katanya, itu dia atlet hoki katanya gitu. Terus kata ibu saya, ya itu anak saya katanya. Dia kaget kayak gitu. Gempar dong satu pasar. Enggak, cuma satu orang doang dia nanya kayak gitu. Pasti banyak yang minta foto nih. Iya dong. Nggak mungkin enggak. Itu ada bakar petasan banyak sama potong kambing 7 warna guys. Jangan. Nah ini nih Mas Adi, selain Bapak Presiden nih ya yang manggil ke Istana Negara untuk diberikan apresiasi, ada nggak sih apresiasi lain dari pemerintah nih, kayak contoh pemerintah Gubernur Banten atau Kabupaten Tangerang, ada nggak sih apresiasinya buat Mas Adi? Kalau dari Gubernur, alhamdulillah ada kemarin pas hari lahir Pancasila, kita peraih medali di seprovinsi Banten, itu diundang ke sana ke pemerintah provinsi Banten, kita ikut upacara, kita dapat apresiasi di sana sama provinsi Banten, itu sih. Jadi semua elemen pemerintahan juga masih apresiasi. Ya kan? Iya, kan dia juga udah berprestasi membawa Indonesia, mengharumkan nama baik itu kan dari negara, gubernur, ya kan, presiden, gubernur, bupati, camat, semuanya bangga nih atas sampai RT RW. Iya dong. Tetangga jangan tetangga juga udah pasti bangga. Iya, RT RW-nya. Kan nggak semua orang juga bisa melakukan apa yang dilakukan sama Mas Adi kan. Betul. Memiliki jiwa juang yang kuat, mentalitas yang luar biasa, terus keinginan membawa medali emas itu pulang ke Indonesia itu udah luar biasa loh. Dan akhirnya tercapai, terrealisasi, dapat emas yang sangat membanggakan lah kalau menurut saya lah ya. Ini Mas Adi, ini pertanyaan saya gini,
kan tadi Mas Adi bilang 6 pemain inti, Iya. 6 pemain cadangan. Berarti kan ada 12 orang nih ya. Iya. Nah, dari 12 orang itu kan pasti ya punya sifat yang berbeda-beda, ya kan? Gimana nih caranya nih, entah dari coachnya kah, bisa dikasih tahu nggak sih? Bisa nyatuin nih ke 12 orang biar bisa jadi satu tim yang kompak gitu, ya kan? Gimana caranya tuh? Gimana ya? Karena kita ada TC, ada training center. Mungkin dari situ awalnya chemistry kita kebangun sih. Di luar lapangan pun kita chemistry kita kebangun. Jadi nggak hanya di dalam lapangan, kayak kita sering main game, main Mobile Legends, bareng-bareng ya kumpul, kita ngobrol, sharing. Oh, main apapun. juga? Main, walaupun di sesi latihan ya, sesi latihan kita kan jenuh gitu. Kita main game juga. Jadi nggak dibatas. Hiburan. Betul. Kecuali waktu latihan kita nggak boleh main game. Karena nggak apa gimana ya, saya juga kan demen juga olahraga walaupun bukan hoki ya, tapi nggak semua orang dalam tim itu nyatu dengan apa yang kita pikirin dan permainan kita kan. Yang kita maunya begini, taunya nggak nyatu. Jadi ada beberapa orang nih yang nyatu doang ya kan. Nah itu cara nyatuin semua timnya tuh gimana ya? Itu Berotasi gitu kan. pakai rotasi-rotasinya gitu. Iya. Dari latihan sih, coach juga merancang latihan ini dengan penuh penuh dengan strategi yang sangat matang sih kalau menurut saya. Karena coach itu nggak tidur, menurut saya dia sampai cerita saya, dia tuh nggak tidur sampai mikirin buat dapetin medali emas di SEA Games. Dia mulai tidur tuh nanti kalau misalkan kita dapat medali emas. Cara dia mikirin strategi lawan ini, uh-uh. terus mikirin nyari kelemahan Betul. lawannya seperti apa. Nah kita kan, saya juga kan baru tahu nih ada atlet hoki. Ya kalau kita tahu cedera terparah di atlet hoki itu apa sih? Soalnya kalau futsal kan kita tahu ya. Iya. Ya Engkel lah, atau apalah gitu kan. Kalau cedera terparah tuh paling ACL, terus apalagi sih ligamennya putus. Itu sih yang berarti sama kayak hampir sama semuanya. kayak futsal sama Iya, betul. sepak bola juga ya. Soalnya kan karakteristiknya hampir sama. Kita upper body main, terus kemudian low body juga main semuanya. Jadi itu tadi yang pas dilihat itu kipernya narik pemain taekwondo. Main taekwondo. Itu lihat banyak banget Oh. kipernya. Bela diri ya Mas maksudnya. Kalau kiper tuh beda sendiri. Iya ada helmnya ya. Dulu tuh ya sebelum hoki modern kayak gini, kiper perlengkapannya nggak seperti ini, nggak lengkap banget. Ini udah lengkap banget sih. Dan kemungkinan untuk Ini cedera masih di iya. kipernya itu lumayan tinggi dong berarti ya sebelumnya nih, sebelum pakai alat Betul. pengaman ya. Resikonya. Makanya untuk sekarang itu kiper Lebih dikasih safety. iya nilai plus lah ya untuk pengaman-pengamannya nih. Iya, benar banget. Jadi takut kena bola, Kena bola. begitu ya. Nah, kalau Mas Adi nih, Iya. rencana kedepannya apa sih nih? Boleh dikasih tahu nggak nih? Ada target-target apa lagi nih kedepannya nih yang lagi diincar dan dipersiapkan? Siap. Kalau target terdekat Prapon dulu. Kita mau ngelolosin Banten buat main ke PON. Itu di bulan Juli. Kemudian nanti ada Bulan ini dong? Iya, bulan Juli tanggal 7 di Depok. Terus ada martial art nanti untuk pelatnas ya. Pelatnas itu bulan November. Kemudian nanti ada kualifikasi untuk ke World Cup. Jadi kalau Indonesia mau masuk ke World Cup, jadi ada kualifikasinya dulu. Nanti di tahun depan di bulan Juni itu ada kualifikasi untuk World Cup. Ya kedepannya ya insya Allah kalau bisa main SEA Games terus menerus ya sampai masih dikasih sehat, masih dikasih panjang umur, selagi bisa main terus. Itu sih target kedepannya kalau di hoki ya. Yang penting mah jaga kesehatan sama Betul. forma ya. Iya. Kalau di hoki nggak ada batasan umur. Selagi kita masih bisa lari, selagi kita masih sehat, masih kasih panjang umur, main aja udah. Iya. Skill kita sama kualitas kita masih terjaga. Ya Dari berarti SEA Games kemarin itu umur paling banyak tuh siapa? paling yang berusia gitu maksudnya ya. Thailand.
Rata-rata umurnya itu paling tua tuh ya. Thailand di tim putrinya itu ada umur 40 di tim putri 40-an. Terus di tim putri Singapura itu ada yang umur 50-an. Ya berarti jadi ya tadi batas umur. Kayak Mas Adi bilang ya, selama bisa menjaga performa, itu dia. Ya kan, bisa main terus gitu. Iya, tapi beda ini juga kali ya. Apa tuh? Umur 50 tahun atlet sama 50 tahun Iya. Ya beda lah. Nenek-nenek Ya kan, yang biasa ke pasar doang udah pasti beda kan. beda. Kulit kenceng. nah ini bisa jadi ini juga nih Mas Adi nih. Kenapa? Tips-tips latihannya seperti apa nih untuk bisa jadi atlet hoki? Nah gitu nih. Kalau tips-tipsnya ya buat semuanya yang pengen jadi atlet hoki, intinya tekunin aja apa yang kalian tekunin. Soalnya saya juga awalnya hobi, suka, terus jadi hobi, kemudian saya tekunin. Jadi dulu tuh saya cerita dikit ya. Dulu tuh saya latihan ini di SMA tuh ya, saya subuh latihan, terus kemudian langsung sekolah, setiap hari hampir kayak gitu. Karena target saya ya kedepannya yang mau jadi pemain timnas. Karena kalau misalkan kita berusaha, kita nggak ngelihat prosesnya, kita nikmatin prosesnya, pasti hasilnya bakal terlihat. Karena yang saya rasakan gitu, saya nggak pernah ngelihat prosesnya, nggak pernah ngelihat hasilnya. Proses yang saya lakuin sekarang tuh ya hasilnya nanti kelihatannya 1 atau berapa tahun kemudian. Itu sih pesan dari saya. Karena dari mohon maaf ya, dari tingkatan SMP pun itu adalah jenjang awal generasi penerus bangsa kan. Betul. Nah, yang penting dari itu juga adalah kita harus menentukan sendiri nih. Betul. Iya. Oh, kita mau kemana larinya, bukan orang tua. Kadang ada juga yang orang tua menjemputkan dan anaknya ya udahlah mengikutin, tapi lama-lama sukses juga gitu. Iya. Yang penting tuh mungkin tekad ya Mas Adi ya. Disiplin. Iya, ya. itu dia. Lebih ke motivasi sama idola sih. Kalau misalnya gue mau kayak Mas Adi nih idola gue, gue mau ikutin lah, tekunin. Itu juga bisa jadi salah satu membangkitkan motivasi. Benar. Generasi selanjutnya kan. Iya. Kalau sarannya nih Mas Adi ya, sarannya untuk pemuda-pemuda nih di Indonesia yang mungkin ada keinginan untuk menjadi atlet kah atau sesuatu yang bisa membanggakan, minimal membanggakan keluarga ya mungkin, dan nantinya akan membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia nih. Saran-sarannya apa nih Mas Adi? Sarannya kalau dari saya sih satu sih, kalau misalkan kalian bergelut di dunia olahraga, di cabang olahraga apapun, kalian latihan. Jangan pernah ngelihat hasil dari proses itu dengan cepat. Kalian proses aja dulu, nikmatin prosesnya, nanti hasilnya bakal kelihatan. Itu sih yang saya rasakan, makanya saya berani ngomong kayak gitu ya. Itu yang saya rasakan, saya berani berproses 7 tahun awal megang stick, karena di hoki itu dari nol banget. Semua orang bisa main hoki, soalnya basic dasar dari nol, beda kayak sepak bola sama futsal. Mereka bisa tidak menggunakan alat kan. Kalau kita kan menggunakan alat, basicnya pasti dari nol semuanya. Basicnya dasar banget. Itu sih makanya saya nggak pernah lihat proses, saya jalanin terus, tapi lihat nanti hasilnya suatu saat nanti sih. Itu sih. Itu sticknya alatnya juga stick khusus kali ya. Gimana Kelihatan pas begini bentuknya begitu tuh. Kayak ujung payung ya. Kayak ujung payung. Kenapa? Dulu hampir tipis malah. Tipis begitu. Itu kalau kita pakai stick yang model lain itu begini, kan panjang begitu tuh. Itu kan nerima bolanya lebih enak. Boleh juga. Bukan nggak boleh ya, ada aturannya. Hoki ada ukurannya, ada standarnya. Ada standarnya. Jadi nggak aneh-aneh nanti. Mungkin dari beratnya berapa gram itu juga semuanya udah di ukuran panjang. Nah, kalau berat panjang udah diatur. Tapi kalau misalkan ukuran bentuknya itu udah ada aturannya. Nggak bisa diganti. Kalau dulu dari tahun ke tahun itu stick berubah-berubah sih. Dari awal sampai saat ini. Iya. Ada stick yang dulu kayak stick ular kobra gitu. Bentuknya kayak payung banget. Ada. Satu orang itu berapa? Bawa stick itu berapa? Ada kemungkinan stick itu patah kan di? Ada kemungkinan. Tapi paling sedikit bawa itu orang dua stick buat cadangan ya. Satu buat di pertandingan, nanti satu lagi buat cadangan.
Gitu sih. Setiap orang tuh Setiap orang. Wah patah, pinjam dulu punya lu gitu. Enggak sih, paling setiap orang ada bawa cadangan. Iya pinjam dulu gitu. Beli tamat lu nggak mau pinjemin ya. Aduh gue lagi main gitu. Ya itulah pokoknya. Gua nih dia nih. Ini dari rumah. Arak-arakan kemenangannya Mas Adi nih. Ya mungkin ini juga nantinya bisa memotivasi ya buat generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang memotivasi nih. Ya, mungkin nanti untuk sekarang Mas Adi nih yang di arak-arakan, kedepannya kan mungkin kalian semua nih. Nah, Mas Adi bisa dijadikan role model nih buat ya anak-anak muda lagi ya. Iya, anak-anak muda biar bisa berprestasi. Ya, pokoknya terus aja berkarya. Itu siapa? Ini Pak RW. Nah, Oh itu Pak RW-nya ya? Iya. Ini adek? Itu ada, ini bapak, itu ibu. Ini siapa? Nah itu tangga. Ya seperti inilah. Bangga banget berarti ya. Bangga banget. Sebuah kebanggaan, membanggakan pokoknya dah. Terima kasih juga nih Mas Adi udah datang ke Bencongan TV. Semoga jadi inspirasi juga buat generasi-generasi penerus di Indonesia ini. Terus bisa juga jadi memotivasi anak-anak yang lainnya juga kan ya. Dan yang utamanya sih semoga semua harapan-harapannya Mas Adi bisa tercapai nih kan. Ya, mungkin kedepannya kan Indonesia bisa masuk hoki Piala Dunia ya kan, Piala Dunia hoki. Nah, biar hoki pun di sini makin berkembang ya kan, semakin terkenalnya hoki kan nantinya juga bisa semakin berkembang. Iya, karena masih jarang juga kan. Dan ada liga profesionalnya juga. Betul. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi kita closing dulu. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga podcast yang kita hadirkan ini juga bermanfaat, juga bisa memotivasi kalian. Intinya terus berkarya. Betul. Terus berkarya, semangat, disiplin. Terus pantengin Bencongan TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.